Kita akan simak informasi yang pertama, perhatian bagi kaum lanjut usia di tanah air. Pasalnya meskipun di Asia angka harapan hidup mengalami peningkatan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan situasi yang sehat sehingga justru menjadi beban bagi warga lanjut usia. Aiko Kikawa, Senior Economist Asian Development Bank atau ADB pada Kamis lalu mengungkapkan fakta bahwa sejak tahun 2000, Asia dan Pasifik mengalami peningkatan rata-rata harapan hidup saat lahir sebesar 5,6 tahun di negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah, 5,2 tahun di negara berpendapatan menengah ke atas, dan 4,4 tahun di negara berpendapatan tinggi. Dalam 2 dekade terakhir, negara-negara berpendapatan rendah dan tinggi telah memperoleh harapan hidup sehat pada usia 60 tahun, seperti Bangladesh sebesar 2,2 tahun, Maladewa 3,1 tahun, Mongolia 2,3 tahun, Republik Korea 3,9 tahun, Singapura 3,3 tahun, dan Thailand 2,3 tahun. Namun sayang, jumlah tahun tersebut justru dihabiskan dalam kondisi kesehatan yang kurang baik juga meningkat. Kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kepada Kementerian Pertanian pada era Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Seperti yang diketahui, Kementan mendapatkan opini WTP dari BPK selama 7 kali beruntun pada periode 2016 hingga 2022. Pasalnya, dalam persidangan kasus korupsi di Kementan terungkap sejumlah dugaan SYL menggunakan anggaran Kementan untuk keperluan pribadi. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pengawasan penggunaan anggaran perlu dilakukan dari hulu ke hilir. Menurutnya, evaluasi penggunaan anggaran merupakan tugas pokok yang diemban oleh BPK. Ali mengingatkan KPK ikut mengawasi pelaksanaan fungsi evaluasi anggaran yang dilakukan oleh BPK. Ia menyinggung sejumlah kasus yang pernah ditangani KPK yang berkaitan dengan jual beli WTP. Kita beralih ke informasi terpopuler ketiga dalam CNBCindonesia.com, pemirsa. Siapa sangka negara kecil yang padat bisa menjadi yang terkaya di dunia. Itu adalah El Salvador yang terletak di belahan Amerika Tengah. Ya, hal tersebut terjadi karena kepemilikan mata uang kripto Bitcoin yang sangat besar. Mengutip Crypto News pada bulan September 2021 lalu, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang resmi menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut disusul oleh Presiden El Salvador, Nayib Bukele, yang mengumumkan pemerintah mulai membeli 1 Bitcoin per hari pada 16 November 2022 lalu. Keputusan kontroversial tersebut sepertinya tidak sia-sia sebab Bitcoin yang dipegang oleh pemerintah El Salvador saat ini bernilai lebih dari 150 juta dolar Amerika Serikat yang terdiri lebih dari 2.000 Bitcoin. Meskipun El Salvador menggenggam jumlah Bitcoin dalam jumlah besar, namun Presiden Bukele telah menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menjual kepemilikan mata uang kripto tersebut. Padahal bisa saja El Salvador berpotensi memperoleh lebih banyak keuntungan jika harga Bitcoin terus meningkat. Ya pemirsa, berikutnya militer Rusia dilaporkan menduduki pangkalan udara di Niger yang menampung pasukan Amerika Serikat. Hal ini terkait keputusan junta militer Niger yang mengusir pasukan Amerika Serikat dari negara tersebut. Para perwira di negeri Afrika Barat tersebut telah meminta 1.000 personil militer Pamensam angkat kaki dari negara tersebut. Tentara Amerika Serikat sendiri sebelumnya berada di negeri tersebut untuk mengusir pemberontak. Seorang pejabat senior pertahanan di Pentagon yang berbicara tanpa menyebutkan nama mengatakan pasukan Rusia tidak berbaur dengan pasukan Amerika Serikat, tetapi menggunakan area terpisah di Pangkalan Udara 101 yang terletak di sebelah Bandara Internasional Diori Hamani di Niamey, ibu kota Niger. AS sendiri membangun pangkalan udara di Niger dengan biaya lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Sejak tahun 2018, pangkalan udara ini telah digunakan untuk menargetkan militan ISIS dan Jamaat Nursat al-Islam wal Muslimin (NJIM) yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.